Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang berada di daerah Kramat Jati, tepatnya di Jakarta Timur. Hari ini ada jadwal tugas inspeksi mobil pesanan Pak Agung dari Bandung. Jadi beliau ini pesan Nissan Grand Livina tipe XV, tahunnya mulai dari 2010 sampai 2011. Wajib warna abu-abu, wajib letternya BDKI Jakarta, dan wajib transmisi manual. Jadi pemesan bisa request warna, transmisi, dan lain-lain. Kecuali letter di luar Jabodetabek, saya tidak bisa bantu karena pencarian saya maksimal di Jabodetabek. Mobil ini Nissan Grand Livina tipe XV tahun 2010, transmisi manual. Letternya B Jakarta Timur, pajaknya bulan 10 2022 hidup. Dan untuk platnya 2025. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan jelaskan spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini, dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda yang menonton video ini dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Pertama kali yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Ini untuk bagian depannya, untuk headlamp utuh, tidak ada yang pecah. Grill ini juga chrome-nya masih bagus. Headlamp kanan kiri utuh, tidak ada yang pecah. Untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang dan ada perbaikan di bumper depan seperti ini. Ini tidak bisa dipoles, harus di sol atau dicat ulang. Bagian depan kiri ini juga sama seperti ini, harus diperbaiki satu bumper. Dan untuk kap mesin ini sudah pernah dicat ulang dan kita bisa lihat sendiri pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk ketebalannya kap mesin ini di 136 mikron, sudah pernah dicat ulang hanya satu kali. Untuk velg masih ori. Pembuatan bannya di 2021, profil bannya 18555R15. Dan untuk ketebalan ban ini di 7,17 mm, masih 95% jika dipersenkan. Linear fender bagian kiri ini utuh. Spakbor depan kiri catnya bagus. Nikasinnya utuh. Pilar-pilar ini catnya ori, dan spion bagian kiri ada baret-baret halus, bisa dipoles. Untuk bagian atap ini catnya masih ori. Ori dan kondisinya tidak ada yang pecah parah. Ini 75 mikron. Pilar-pilar semuanya masih ori. Dan untuk ban belakang bagian kiri, pembuatannya di 2010. Dan ini tidak ada yang retak. Dan untuk ketebalannya di 5,16 mm. Masih layak dipakai. Sepertinya ban ini tadinya untuk serep, jarang banget turun, dan ketebalannya masih bagus, dan cat-cat ininya juga masih ada. Jadi layak sekali dipakai meskipun 2010 pembuatannya. Dan untuk bodi samping kiri ini, baret-baret seperti ini ada, perlu diperbaiki. Di bagian side body molding juga sama, di bawah sini perlu diperbaiki. Untuk cat bagian pintu ini ada beberapa yang ori. Bagian ini juga sama, seperti ini bisa dipoles, baret-baret halus bisa dipoles. Dan untuk semua pilar-pilar mobil ini utuh. Ini las titik pabrikannya, semua sealer pintu juga utuh. Jadi untuk bagian samping-samping kanan, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta sealer pintunya kanan kiri semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas ditabrak dari samping, hanya lecet-lecet saja, wajar. Ketebalannya juga yang pernah dicat ulang itu hanya di bawah 200 mikron. Jadi tidak ada repair naik dempul yang tebal, itu tidak ada. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp kanan kiri semuanya utuh.
bagasi belakang ini catnya masih ori. Jadi beberapa ada yang ori dan beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang. Emblem semuanya komplit, dan untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi pengecatan ulangnya bagus. Baret-baret seperti ini ada sensor mundur 2 titik. Baret-baret halus seperti ini bisa dipoles. Dan untuk bagasi hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini bagasi belakangnya di sini rapi. Kita akan lihat ban serepnya ada di bawah sini. Jadi kita harus buka dulu seperti ini. Ini di sini juga toolkit ada lengkap. Untuk ketebalannya ban serep ini di 7,43 mm. Masih layak sekali dipakai ban serep ini. Dan untuk selar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih ori. Rear cross member belakang ini juga utuh. Ini elastitik pabrikannya masih presisi. Jadi bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang karena sealer bagasinya utuh. Bagasinya juga catnya masih ori dan rear cross membernya utuh, tidak ada repair, jadi tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang. Kita akan lihat bagian kanan. Untuk velg bagian kanan ini pembuatannya di 2019 dan untuk kondisinya layak sekali dipakai. Ini untuk bodi samping kanan ini kondisinya hanya ada baret-baret halus, tidak ada pecah parah. Spion bagian kiri juga sama, kondisinya bagus. Dan untuk spakbor depan kanan kondisinya bagus. Untuk ban depan bagian kanan layak sekali dipakai. Pembuatannya di 2021. Jadi ban depan bagian kanan dan kiri baru, dan liner fender bagian kanan ini utuh. Untuk kondisi eksterior, catnya beberapa ada yang ori dan beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang. Untuk yang ori di pilar, di atap, beberapa pintu, dan di bagian bagasi belakang. Dan yang sudah pernah dicat ulang di bumper, di beberapa pintu. Untuk kondisi saat ini, pecah ada di bumper kanan, lecet-lecet ada di pintu, di bawah side skirts pintu. Namanya juga mobil dipakai, wajar ada lecet. Memang baiknya diperbaiki. Saya hitung ada 5 titik. Jadi jika mau diperbaiki eksterior ini 2.500.000 beres. Yang jelek-jelek dicat ulang, sisanya dipoles saja. Mobil ini tidak terlalu banyak, hanya ada 5 titik. Dan untuk mobil ini utuh, semuanya tidak ada indikasi bekas tabrakan. Depan aman, kanan kiri aman, belakang juga aman. Nissan Grand Livina tipe XV tahun 2010 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 109 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota, review tes rata-rata 12 km per liter dapat. Dan untuk rute luar kota 12-13 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, jadi sehat untuk mesinnya. Mobil ini kilometernya 103.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada rekornya di 106.000. Ini hasil tester olinya, dipstick oli mesin di sini posisinya. Kita akan masukkan seperti biasa. Kita akan restart. Kita tunggu beberapa saat. Ini ya 100,0%. 3.000 lagi ganti oli normal sesuai untuk oli mesinnya. Dan untuk oli persneling tidak bisa dicek dengan ini. Dan catatan penggantian oli persnelingnya itu ada di 120.000. Jadi masih aman. Dan untuk minyak remnya nah ini di 1,5%, alat ini masih menunjukkan oke. Jadi untuk minyak remnya masih bagus, pernah dikuras. Untuk mesinnya bagian atas ini cover valve kering, gearbox atas ini kering, dan untuk bawahnya ada yang minta diganti ini packing gearbox bagian depan, bukan silk kerkas.
Jadi jika di antara joinan gearbox biasanya silker cast, dan ini tidak, hanya packing gearbox atas. Ini 500.000, sekitar 1 juta beres untuk perbaikan packing yang minta diganti. Wajar, namanya juga packing, bahannya kertas, seal bahannya karet. Jika minta diganti karena umur itu wajar. Untuk aki mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA nya dia kecil karena ampernya juga kecil. Please wait. Good, masih bagus, masih layak sekali dipakai. Untuk akinya, alat ini juga memberikan informasi good. Untuk bagian depan ini utuh, sealer kap mesin ini utuh, cross member depan dan apronnya utuh. Jadi untuk bagian depan ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan karena semuanya utuh. Untuk kunci masih dapat 2. Dan remote-nya ini masih ori, tetapi tidak fungsi ke mobilnya. Jadi nanti kita akan coba beli baterai dulu. Untuk baterai sih murah, sekitar 15.000 untuk khusus remote ini. Tetapi jika memang tidak terkoneksi, kita ganti. Untuk penggantian remote nanti itu dapat 2 ya, baru itu 250.000. Mobil ini juga aman, tidak ada indikasi bekas banjir, semuanya aman, tidak ada karat sama sekali. Jadi jelas tidak bekas banjir. Seperti biasa, saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati kita juga bisa tahu. Kita akan masuk menu diagnosa. Di sini kita akan cari Nissan. Di sini kita akan cari Grand Livina. Ini Grand Livina. Yes, diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, electric power steering bagus, semuanya pas, tidak ada fault, jadi tidak ada problem data. Dan untuk kelistrikan jelas mobil ini bagus. Untuk door trim bagian driver utuh, detailnya tidak ada yang pecah. Untuk power window semuanya aktif, bagian kiri depan aktif, kiri belakang sama, semuanya aktif, dan kanan belakang ini sama aktif. Dan untuk interiornya, ini dashboardnya utuh, kilometer 100.000 biasanya seperti ini utuh. Trim juga utuh, plafon depan ini sama bagus, dan untuk joknya aslinya fabric. Ini hanya disarung saja, tidak permanen. Untuk sarung joknya bagian depan ini bagus, dan untuk bagian driver ini juga sama bagus. Nih jok orinya masih ada, dan untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan ya. Mobil ini juga sudah kita diagnosa bagus. Ketika mesin hidup, indikator semuanya mati. Dan untuk power steering ini juga enteng. Ini enteng, kondisinya juga nih bagus, tidak ada yang cacat. Klakson aktif, ini kilometernya 103.000. Dan wiper depan ini semuanya aktif, airnya juga fungsi. Wiper belakang ini juga sama fungsi. Untuk door trim bagian belakang ini sama, kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Dan untuk trim bagian kiri sama, bagus sekali. Plafon utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris kedua ini sama, disarung, tidak permanen. Sarung jok aslinya ada dalamnya. Di sini ada monitor roof, dan ini saya coba tombol-tombolnya ini masih aktif, tetapi layarnya tidak fungsi. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Agung. Jika mau diganti, ini banyak aftermarket 900.000 sampai 1.3. Tetapi ini juga nanti kita akan coba, mudah-mudahan ada kabel yang tidak terpasang karena tombolnya masih hidup, hanya layarnya tidak fungsi. Tapi saya akan pahitkan jika memang tidak fungsi nanti diganti. Dan untuk jok baris ketiga ini sama, disarung. Trim bagian belakang baris ketiga ini juga utuh, bersih. Di atas ini sama, plafon ini juga bagus dan bersih. Untuk electric mirror bagian kanan ini aktif.
Ini aktif, electric mirror bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk head unit dia sudah diganti monitor aftermarket dan aktif. Kisi-kisi juga semuanya tidak ada yang cacat. Dan untuk AC-nya ini sudah saya taruh tadi, ini kecepatan 1 di 1,7. Ini suhunya dia pelan-pelan turun, kita akan tunggu saja. Untuk suhunya kita akan tunggu, pelan-pelan dia akan turun. Dan trim-trim di bawah sini juga semuanya utuh, tidak ada yang cacat. Persneling ini juga kondisinya masih bagus. Laci-laci ini juga sama, semuanya masih bagus. Dashboard ini tidak ada yang cacat. Pilar-pilar ini juga covernya masih bagus sekali. Dan ini AC-nya sudah dapat di 19,1 derajat Celcius. Jadi jelas ya untuk AC-nya dingin mobil ini. Mohon maaf tadi break dulu, maghrib. Sekarang kita lanjut test drive. Di sini ada sensor pintu menyala bagian kiri. Ini mudah-mudahan terlihat. Nah itu, mudah-mudahan terlihat ada sensor pintu nyala di sini. Dan sudah kita cek untuk pintu-pintu semuanya rapat. Jadi masalahnya dari switch pintunya. Sudah saya lihat juga di marketplace. Harganya 65.000. Jadi sekitar 160.000 lah sama jasa pemasangan switchnya. Dan untuk kaki-kaki mobil ini alhamdulillah tidak ada suara. Senyap, setir juga masih enak, tidak lari-lari ke kanan dan ke kiri, masih stabil, nyaman. Shock breaker juga masih nyaman sekali. Tenaganya juga masih enak. Kopling rem juga semuanya bagus, normal. Plat kopling belum habis. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Om Irfan, tawaran kita sudah dikasih. Mudah-mudahan membawa berkah. Barangkali ada kata-kata dari Om Irfan. Mudah-mudahan Mas Agung awet dan puas dengan mobilnya ini. Bagus, menjadi berkah. Ya, makasih. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Agung dari Bandung sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan sendiri di video ini. Jadi rata-rata kondisinya seperti ini. Mobil ini masih saya rekomendasikan kepada Pak Agung karena 1 kilometernya tidak terlalu tinggi. Jadi keadaannya biasanya rapih seperti ini. Dan Grand Livina itu biasanya kilometernya tinggi sekali. Dan mobil ini juga tidak ada bekas tabrakan dan tidak bekas banjir. Jadi masih sangat layak sekali dibeli. Mobil ini jadi di harga 83 juta. Kemudian untuk pengambilan unit dari kota Cilegon ke Jakarta Timur 700.000. Perbaikan eksterior karena banyak sekali yang harus diperbaiki di bumper depan, di bumper belakang, di pintu. Ada 5 titik 2.500.000. Kemudian penggantian packing gearbox di bagian samping. Itu 1 juta, nyalon wajib agar interiornya tambah bersih, ruang mesin juga bisa dibersihkan, dan bagasi. Itu 700.000. Kemudian ada penggantian switch pintu bagian kiri belakang. Di cluster dia ada warning. Itu murah, 65.000, dan untuk jasanya itu sekitar 100.000, jadi 165.000. Jasa saya 1,5. Totalnya mobil ini 89.500.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, seperti pesanan Pak Agung ini, Nissan Grand Livina tipe XV tahun 2017.
10. Itu perkiraan update saat ini, siapkan dana di 85 juta sampai 90 juta. Untuk yang tahun 2007 sampai 2008 kemungkinan bisa all in di 80 juta. Jadi tergantung tahunnya, berbeda. Anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau marketplace Facebook. Jadi Anda bisa tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini, karena jelas berbeda. Kemudian saya tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari perbaikan bodi, kemudian jasa saya, harga mobil. Jadi jika kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya punya budget segini, ingin dapat mobil apa, kemudian cari mobil seperti ini, siapkan dana berapa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya, Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya seperti pesanan Pak Agung ini, saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya bisa terima 20 orang pemesan terbaru. Prosesnya telepon atau WhatsApp saya dulu, pesan slot atau antri. Di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jadi misalnya Anda sekarang telepon saya, pesan slot. Di hari saya buka pesanan, jika di belakang Anda belum ada 10 orang, Anda bisa masuk di hari pesanan tersebut. Kemudian mohon maaf yang belum saya buka WhatsApp-nya dan belum saya balas WhatsApp-nya, karena setiap mendekati buka pesanan, baru saya akan balas WhatsApp-nya. Jadi jika hari ini Anda WhatsApp saya pesan slot, 2 minggu ke depan baru saya balas, hari ini saya akan hitung Anda pesan slot. Pasti semuanya akan bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.